Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Kurnianingsih. Saya merupakan dosen program studi Diploma 3 Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah hidrologi. Hidrologi merupakan mata kuliah dengan kode 21185 242017. Mata kuliah hidrologi merupakan mata kuliah semester 2 dengan bobot SKS adalah 2 SKS. Pada mata kuliah hidrologi ini kita merupakan mata kuliah wajib. Dalam mata perkuliahan ini kita menggunakan sistem penilaian materi dengan penyampaian materi berbasis yang baik, di mana penyampaian di lapangan juga dan di perkuliahan. Di dalam perkuliahan kita menyampaikan materi, menyelesaikan masalah, dan lain sebagainya. Di lapangan pun karena berbasis terapan, kita juga memperkenalkan bagaimana pengujian dan lain sebagainya. Untuk basis nilai, kita punya case method dan project-based learning, di mana kita akan menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Karena hidrologi merupakan masalah terkait dengan banjir, maka studi kasusnya banyak penanganan masalah banjir, kemudian bagaimana tadi menyelesaikannya studi kasusnya. Berikut adalah CPMK mata kuliah hidrologi yang saya sampaikan. Jadi di dalam CPL-nya adalah pertama, mahasiswa mampu menerapkan matematika terapan, kemudian sains, kemudian prinsip rekayasa, dan melakukan perencanaan skala terbatas seperti apa pelaksanaan dan pengawasan bangunan sipil. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan bangunan sipil, menganalisis data yang ada, memanfaatkan standar pedoman teknis yang ada. Ketiga adalah memecahkan masalah pekerjaan seperti sifat, konteks sesuai bidang keahlian yang diambil secara mandiri, secara berkelompok. Sehingga tujuan dari mata kuliah ini atau capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini adalah mahasiswa mampu memahami definisi hidrologi, penggunaan dalam bidang sipil seperti apa, definisi hujan seperti apa, menganalisis data hujan, menghitung hujan rata, dan mereka tentunya akan mengerti bagaimana intensitas hujan, kala ulang, debit rencana, sampai mengukur debit sungai, menganalisis data, sehingga kita menghasilkan data debit banjir itu sekian. Kemudian bagaimana memahami banjir rancangan seperti hujan Nakayatsu, metode banjir Nakayatsu, debit andalan, dan penelusuran banjir seperti itu. Jadi, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berisi pemahaman tentang hujan wilayah, kemudian kala ulang, banjir, dan lain sebagainya. Basis penilaian mata kuliah ini adalah di mana kita menggunakan case method tadi yang sudah disampaikan awal, yaitu 25%, dan hasil project atau team based project adalah 25%. Kemudian kita menggunakan tugas, kuis, UTS, dan UAS sebesar 25 dan 25, sehingga kita mencapai nilai 100. Jadi diharapkan pada kuliah ini mahasiswa itu mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan. Bagaimana mengukur curah hujan, kemudian bagaimana mereka melakukan evaporasi, proses penguapan, menghitung debit banjir, sehingga kita tahu kapasitas saluran drainase itu seperti apa. Saya yakin dengan membiasakan mahasiswa menyelesaikan masalah dengan studi-studi kasus tersebut, mereka akan memberikan pemahaman yang baik bagaimana mengatasi banjir, genangan, penurunan kapasitas drainase, sehingga kita bisa melakukan mitigasi banjir dan mengurangi resiko banjir tersebut. Baik, saya akan menampilkan bagaimana cuplikan video yang diambil dari mata kuliah hidrologi pada pertemuan ke-14. Pertemuan ke-14 akan membahas bagaimana pemodelan banjir sampai mitigasi banjir, kemudian debit, dan lain sebagainya.
Setelah saya menyampaikan materi, maka saya akan melakukan sesi tanya jawab dengan mahasiswa, diskusi dengan mahasiswa. Setelah itu, mereka akan menyampaikan pemaparan hasil dari kerja kelompok mereka maupun individu mereka. Selamat melanjutkan aktivitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak video pembelajaran mata kuliah hidrologi. Semuanya. Hari ini kita akan belajar pada mata kuliah hidrologi ya. Jadi di pertemuan 14 ini adalah terkait tentang pemodelan hidrologi untuk bagaimana banjir itu kita lakukan sesi. Sebelum kita ke materi ini, kita lihat dulu pada RPS-nya. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah RPS. Jadi RPS ini adalah pedoman kita selama kita menyusun perkuliahan. Ini adalah mata kuliah hidrologi yang sudah disahkan oleh Pak Prodi dengan beberapa tata adalah 2 SKS ya teman-teman. Kemudian yang perlu kalian pahami adalah bagaimana ini namanya CPL atau LO. Yang pertama adalah mahasiswa itu mampu menerapkan matematika sains karena di dalam hidrologi adalah kita belajar tentang perhitungan debit banjir. Kemudian mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan. Kan kita mengidentifikasi pertama adalah kita mengetahui dulu kenapa di suatu perkotaan itu bisa terjadi banjir. Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita menganalisis banjir itu bisa terjadi. Lalu mitigasi seperti apa? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko banjir itu seperti apa. Oke. Ketiga adalah memecahkan masalah. Setelah itu kita temukan dulu contoh. Jadi contoh kita adalah kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan itu terbagi menjadi daerah perkantoran. Kemudian ada ruang terbuka hijau. Kemudian jalan utama. Kita lakukan daerah mana yang kita lakukan percepatan mitigasi atau namanya zona mitigasi. Menurut teman-teman, mana yang merupakan zona mitigasi awal ketika sebuah perkotaan tergenang? Ya. Oke, ya benar. Area perkantoran. Area perkantoran dalam utama itu adalah zona mitigasi pertama. Ketika perkantoran itu dia terdapat genangan dan sebagainya, apa yang berakibatnya? Tadi adalah kita tidak bisa melakukan kegiatan masyarakat. Kemudian tergabungnya sistem perkotaan itu seperti apa? Oke, kemudian di sini dari CPM, kita akan menggunakan CPL ke CPM. CPM kan adalah kalau kita bisa melihat bagaimana kalian itu harus memahami proses siklus sebelum sungai, proses dari terjadinya hujan, kemudian kondensasi sampai membentuk presipitasi, infiltrasi dan meluapkan kembali seperti itu. Kemudian kita melakukan debit banjir, menganalisis UKIDR dan sebagainya yang sudah pada dinyatakan. Oke, ini kemudian di sini adalah mata kuliah kajian atau bahan mata kuliah yang terkait adalah sepertinya hidrologi air. Kemudian ada drainase, kemudian utilitas itu saling berkaitan dan bangunan air. Oke, kemudian di sini basis penilaiannya adalah kita kembalikan lagi adalah dia ada 100 poin. Di mana pertama adalah 25% itu kita umumkan case method atau pemecahan masalah seperti apa. Yang 25 adalah response check. Bagaimana kalian akan belajar dari case method ini kita menyelesaikan masalah kemudian berproject. Kemudian ada kuis PS UAS, dia masing-masing 20, 20 dan 5%. Itu adalah gabungan dengan kalian selama mata kuliah hidrologi. Oke, sampai sini paham? Oke, baik. Kemudian ini ada beberapa referensi. Salah satu referensinya adalah ada dua referensi yang saya ambil dari saya. Yang pertama adalah terkait jurnal terkait bagaimana mitigasi banjir di perkotaan. Kemudian yang kedua adalah di sumber resapan. Sumber resapan itu adalah satu mitigasi banjir yang bisa kita lakukan baik di rumahan maupun di lingkungan perkotaan. Oke,
Kemudian selanjutnya di sini kita sudah belajar bahwa di sini ada kemampuan, kemudian ada metodenya, kemudian pengalaman belajar sampai bobotnya. Sekarang kita akan belajar pada pertemuan 14, yaitu bagaimana kalian atau mahasiswa itu mampu memahami pemodelan metodologi itu seperti apa. Kemudian dari situ teman-teman akan melakukan mitigasi banyak itu jenisnya apa aja selain masalah. Oke, sampai penjelasan ini ada yang masih ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi. Oke teman-teman, kalau belum ada kita ke materi ya. Oke, jadi di pertemuan ini adalah bagaimana mahasiswa itu mampu memahami peran hidrologi untuk mitigasi banjir. Kemudian teman-teman, di sini ada peraturan di dalam kelas saya. Untuk peraturan kelas seperti halnya yang umum, jadi kita bisa dirikan itu adalah 15 menit, kemudian nilai dan lain sebagainya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengenalan banjir. Ada yang tahu banjir? Banjir apa? Oke, kemudian saat ini kita akan mengenal namanya bagaimana ancaman banjir, kemudian pengenalan seperti apa yang ada di mitigasi banjir dan upaya penanggulangan. Oke, ini adalah definisi banjir teman-teman. Kalau kita lihat, banjir adalah kondisi di mana air meluap pada saluran, kemudian dia naik. Penyebab banjir itu apa ya? Pertama adalah kapasitas saluran drainase sudah tidak mampu menampung. Yang kedua adalah daerah yang jadi sulit banget untuk menerapkan air lagi karena banyaknya pos flow seperti itu. Maka dari banjir itu kita perlu melakukan mitigasi banjir. Oke, mitigasi banjir adalah upaya untuk mengurangi resiko banjir. Oke, ketika banjir itu terjadi, hal-hal yang dapat terjadi atau dampak negatifnya seperti apa? Oke, kerusakan infrastruktur, gangguan kesehatan masyarakat. Oke, ya benar sekali hal-hal yang berdampak pada masyarakat. Kan itu hal yang menyebabkan banjir seperti itu. Ini adalah penyebab banjir dan intensitas curah hujan yang tinggi. Jadi tidak semua wilayah itu dia mempunyai intensitas yang tinggi. Jadi ada beberapa yang ketika dia hujan turun, dia kan pertama hujan, kemudian naik intensitasnya, kemudian turun lagi. Ada yang langsung naik, kemudian turun. Seperti halnya yang ada di kurva APRJ ya. Oke. Ini saya ambil sebagai contoh dan dalam merupakan kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Ketika banjir, ini dia terjadinya seperti ini, ada genangan di komplek alun-alun, kemudian genangan di jalan laut. Jalan laut adalah jalan utama yang berada di Kabupaten Karanganyar. Ketika misalnya kita lihat masjid ini ya, kalau masjid ini dia tergenang, akibatnya apa? Badan tenggelam. Oke. Kemudian kalau kita lihat di jalan ini akan mengalami genangan. Akibatnya apa? Rutinitas kita terganggu kan. Banyak waktu yang kita korbankan. Kemudian ekonomi itu kan akan berpengaruh. Ini sebabnya kita perlu melakukan mitigasi banjir ya. Oke. Bagaimana kondisi ini? Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah banjir di Indonesia yang saya ambil pada tahun 2024. Jadi bencana banjir di Indonesia pada tahun 2024, jumlah kejadian paling sering terjadi di Indonesia yang mendukungnya adalah banjir. Kalau kita lihat teman-teman adalah 702 kejadian.
Jujur ada sebuah kejadian ini terjadi banjir, kita update-nya sampai 2024. Kemudian kalau bisa kita lihat kejadian dari peta ini adalah ada hijau, kemudian oranye sama merah. Hijau, oranye sama merah ini adalah bagaimana menentukan tingkat banyaknya kejadian banjir. Kalau kita lihat merah atau oranye itu, yang paling banyak terjadi ada di Pulau Jawa. Ya. Kita melakukan analisis tadi kan di Indonesia yang paling banyak terjadi adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa ini kita bisa lihat di sini adalah bencana dari BPBD Jawa Tengah. Ini adalah daerah Jawa Tengah ini dia yang kejadian paling banyak kemarin adalah di daerah Semarang. Itu adalah dia sudah menjadi langganan banjir. Ini kalau kita lihat di sini adalah di Kabupaten Grobogan, kemudian banjir di pusat kota, kemudian di sini adalah di Semarangnya seperti ini. Bagaimana jika wilayah kita kena banjir seperti ini? Semua aktivitas tentunya sekarang kita bisa lihat dari permasalahan drainase. Permasalahan drainase sekarang ini ada yang namanya drainase. Kalau kita lihat pada poin pertama itu adalah drainase primer. Dia masuk ke sungai, ke sungai. Tetapi justru ada sedimentasi. Kemudian kita bisa lihat dari sebelah sini. Ini adalah terjadinya genangan di sepanjang jalan karena kapasitas drainase tadi tidak lagi mampu menampung. Kemudian yang ketiga, ini adalah terjadinya luapan di daerah ada jembatan. Kemudian ini adalah badan airnya. Sekarang bagaimana kita memprediksi banjir? Prediksi banjir ini bisa terjadi karena satu, kita melakukan analisis data meteorologi, kemudian analisis data hidrologi. Sekarang kita menuju pemodelan banjir ya. Pemodelan banjir aplikasi yang kita pakai apa ya? Ayat ini adalah bagaimana kita memprediksi debit banjir, kemudian asap, kita membuat peta daerah mana saja yang terjadi potensi banjir. Kemudian evaluasi adalah terkait kapasitas. Kemudian ada lagi ekras. Ekras ini adalah bagaimana kita bisa melihat berapa ketinggian banjir. Kemudian dia bisa melihat ruang banjir dan distribusi. Distribusi itu sebenarnya lebih ketat. Bagaimana proses dari kita punya aliran permukaan sehingga membesar. Itulah proses penyelesaian di banjir tadi. Kemudian ini adalah ketika kita punya data di dalam ini. Kemudian kita gambarkan suatu prinsip. Lalu kita menggunakan data geometri, ekras. Tapi di sini kita menggunakan data slope, data tanah variabilitas. Kemudian kita melihat data sebagian kita lakukan dengan KKMS, berdasarkan debit, kemudian dengan ekras. Ini adalah manfaat dari aplikasi kita. Ini yaitu untuk menentukan bagaimana tadi data dari banjir, kemudian di sana adalah koefisien dari peningkatan tadi. Kita mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini sampai materi ini. Kemudian kita masuk ke mitigasi banjir. Mitigasi banjir adalah bagaimana kita melakukan manajemen terhadap upaya penanggulangan banjir. Ada manajemen risiko bencana, mitigasi, serta ada
dengan pendapatan dan pilihan. Ya teman-teman, ini adalah materi pada pertemuan ini yang dapat saya sampaikan. Kemudian ini adalah pendekatan struktural. Jadi pendekatan struktural adalah bagaimana kita melakukan pengabdian pada masyarakat. Bahwa masyarakat itu harus tahu bagaimana ketika kita tidak melakukan upaya mitigasi dampak-dampak terhadap masyarakat seperti apa. Oke, seperti jasa konstruksi. Oke, teman-teman. Baik, teman-teman, sekarang adalah kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan. Oke, teman-teman, saya mau bertanya kepada kalian terkait apa definisi banjir setelah saya melakukan presentasi terhadap tadi banjir. Menurut kalian apa? Silakan yang mau menjawab. Oke, semoga menjawab. Menurut saya definisi banjir adalah kondisi di mana air meluap dari saluran air karena saluran air tidak mampu menampung besaran air yang keluar serta adanya hambatan di dalam saluran air tersebut. Oke, bagus. Jadi definisi banjir tadi adalah bagaimana keluarnya air karena kapasitas saluran air di dalam menampung, kemudian keterangan yang berkurang, infiltrasi menyebabkan kapasitas infiltrasi tadi berkurang. Oke, bagus. Oke, pertanyaan kedua, sebutkan tiga dampak negatif dari banjir. Silakan. Oke, yang pertama mengganggu kesehatan masyarakat, yang kedua dapat merusak infrastruktur, yang ketiga mengganggu aktivitas masyarakat. Oke, jadi teman-teman, setelah kita melakukan analisis terhadap banjir tadi, bahwa ada dampak banyak sekali dampak yang bisa didapatkan atau dampak negatif dari banjir. Salah satunya tadi terganggunya aktivitas masyarakat, kemudian terjadinya penyakit, kemudian daerah kita terjadi kerugian ekonomi seperti itu. Maka kita perlu menerangkan kepada masyarakat strategi untuk mitigasi banjir itu seperti ini. Oke, sekarang silakan teman-teman ada yang mau ditanyakan. Oke, sorry. Tadi ada tentang pemodelan hidrologi. Dalam konteks perkotaan ini kenapa sangat penting untuk pemodelan hidrologi itu diterapkan? Oke, jadi kenapa pentingnya pemrosesan hidrologi di kawasan perkotaan? Kawasan perkotaan itu adalah merupakan kawasan yang urgent dari dalam suatu negara. Maka dari itu kita melakukan mitigasi. Yang ada di perkotaan itu apa sih? Di daerah perkantoran. Perkantoran itu adalah pusatnya pemerintahan di suatu negara. Kalau pemerintahannya aja dia tutup ya, bagaimana misalnya kita membutuhkan surat pengantar cepat, KTP dan sebagainya, terganggu nggak? Oke, misalnya kalian mau kerja di luar negeri, membutuhkan validasi waktu paspor dan sebagainya, itu kan menyebabkan kalian terganggu ya. Dan pada situ ada penalti yang harus kalian selesai sekarang karena terjadi banjir artinya besok. Oke, kemudian yang kedua adalah ketika masyarakat itu terganggu penyakit muncul dan sebagainya menyebabkan kerugian ekonomi. Iya, oke, seperti itu ya. Oke, ada lagi? Dari presentasi tersebut, kira-kira apa saja penyebab utama terjadinya banjir di daerah perkotaan? Oke, jadi penyebab banjir perkotaan ada 50 pos di Provinsi. Karena peningkatan urbanisasi yang tinggi menyebabkan pertumbuhan jumlah penduduk yang sedikit mau nggak mau adalah kita membutuhkan rumah, tempat tinggal dan sebagainya. Karena apalagi rumahan ya, rumahan itu kan menyebabkan tadi infiltrasi, pembangunan seperti itu. Kemudian kapasitas drainase yang harusnya dibangun di 10 tahun, tapi dia hanya dibangun di 2 tahun. Kapasitasnya sesuai ya? Oke, banyak sekali. Oke, ada lagi teman-teman ya? Bagaimana kondisi tipografi itu dapat mengalami perubahan? Oke, baik. Kalau kita lihat pada elevation modeling, kemudian kita lihat daerah topografi itu akan mempengaruhi. Kita dilihat daerah Taunus. Daerah Taunus merupakan daerah pegunungan. Oke, kemudian yang akan mengalir ke bawah. Bagaimana yang ada di ketika kawasan
Daerah sini adalah 170. Daerah sini adalah 175. Dia kan akan mencakup, dia akan menyebabkan genangan. Dan kemudian kan air mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Nah itu adalah bagaimana topografi itu akan mempengaruhi. Oke teman-teman. Teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya. Bagaimana kita memecahkan poin nilai tulis dari MS Minor dan PBL. Untuk sesi diskusi teman-teman boleh bergabung dengan teman yang belakang 1-4 aja. Oke, silakan diskusikan terkait bagaimana pemodelan baik ini bisa kita dari produksi di kategori sipil tekanan dari bagian daur. Yang ketiga, kondensasi. Airnya naik ke atmosfer akan mengalami penurunan dan berubah menjadi titik-titik air atau besar es yang membentuk awan. Yang keempat, presipitasi atau hujan. Ketika akan yang sudah terlalu banyak dan berat, maka akan jatuh bumi dalam bentuk hujan, salju atau hujan es. Tergantung pada kondisi suhu. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk recording videos house, terlebih dalam rekam internet master dan misal data di atas waktu hujan, data dapat disimpan dan diakses digital tersebut untuk seperti yang bisa kita sebutkan bahwa ayat itu memiliki dua hadir. Terima kasih. Untuk kesempatan pada siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.